Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Nungki Syahna Azhari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Batursari 5 Kabupaten Demak. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Namun, pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Guru bukan berarti harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Dan bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi berakar dari kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu guru harus mengetahui kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD, di mana pada tombol equalizer terdapat kategori bersifat mendasar sampai bersifat transformatif, konkret sampai abstrak, sederhana sampai kompleks, terstruktur sampai terbuka, tergantung sampai dengan mandiri, dan lambat sampai dengan cepat. Tujuan mengetahui kesiapan belajar murid adalah untuk memastikan bahwa semua siswa diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Selanjutnya, minat murid. Suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid. Yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Selanjutnya, profil belajar murid. Dalam hal ini, yaitu ada lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Beberapa contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal, bisa menggunakan asesmen diagnostik atau asesmen formatif. Kemudian yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, membaca rapor murid. Yang kelima, guru dapat berdiskusi dengan guru sebelumnya. Strategi pembelajaran untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu strategi membedakan atau pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses yaitu strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kemudian, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentunya ada kaitannya. Yang pertama, modul 1.1 dengan modul 2.1 bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Selanjutnya, kaitan modul 1 dengan modul 2.1 adalah untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan perannya menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kaitan dengan modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.